Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah musalla as-sabiq yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada malam hari ini kita kembali membacakan hadis-hadis yang termaktub di dalam kitab Al-Arba'in atau Al-Arba'un An-Nawawiyah. Pada pekan yang lalu, yaitu hari Selasa yang lalu, kita baru saja memasuki Al-Hadisut Tasi', yaitu hadis yang ke-9 dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Sakhrin qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abu Hurairah, siapa nama Abu Hurairah pekan yang lalu? Abdurrahman bin Sakhrin. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, beliau bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mana haitukum an, apa yang aku larang kalian dari sesuatu, fajtanibuhu, maka hendaklah ditinggalkan. Itu larangan tersebut ditinggalkan. Wa ma amartukum bihi, dan apa saja yang aku perintahkan kalian dengannya, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah perintah tersebut sesuai dengan kemampuan kalian. Fa innama ahlaka man kana qablakum, karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian atau umat-umat sebelum kalian. Siapa yang dimaksud umat di sini? Yahudi dan Nasrani, kemudian secara umum seluruh umat yang telah berlalu. Sesungguhnya yang mencelakakan mereka itu adalah kathratu su'alihim, karena terlalu banyak bertanya, yakni umat tersebut banyak bertanya kepada nabi-nabi mereka, wa ikhtilafuhum, dan juga perselisihan mereka umat tersebut ala anbiyaihim,
kepada nabi-nabi mereka. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya. Kemudian sudah kita bacakan yaitu syarah penjelasan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad pada pertemuan yang lalu tentang asbabul wurud, tentang sebab kenapa turun hadis yang mulia ini, yaitu ketika Rasul SAW bersabda, beliau mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, qad faradallahu alaikumul hajja, telah diwajibkan kepada kalian haji, fahujju, maka berhajilah. Faqala rajulun, lalu salah seorang sahabat mengatakan, akulla amin ya Rasulullah, haji ini wahai Rasulullah yang diwajibkan Allah kepada kami, apakah wajib dilaksanakan setiap tahun? Ya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, akulla amin ya Rasulullah, apakah haji ini setiap tahun? Fasakata, lalu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sakata. Apa sakata? Diam. Lalu Nabi sallam sakata, beliau diam. Hatta qalaha thalathan, sampai sahabat ini mengulangi pertanyaannya sebanyak 3 kali, yaitu pertanyaan apakah haji ini setiap tahunnya. Ya, diulang sampai 3 kali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau qultu na'am la wajabat." Kalau sekiranya saya mengatakan haji ini iya, wajib setiap tahunnya, la wajabat, maka haji tersebut akan menjadi wajib setiap tahun. Wala mastata'tum, dan tentu saja kalian tidak akan sanggup, tidak akan mampu. Yakni kalau saya mengatakan, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya haji ini wajib setiap tahun, maka syariat akan mewajibkan, akan menjadi wajib. Wala mastata'tum, pasti kalian tidak akan sanggup. Tsumma qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, dzaruni ma taraktukum, sudah, yakni biarkanlah saya, yakni jangan kalian lagi banyak bertanya tentang haji ini. Fa innama halaka man kana qablakum, karena sesungguhnya kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, halaka man kana qablakum, yang membinasakan orang-orang sebelum mereka, bikathrati su'alihim, karena terlalu banyak bertanya, wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, dan juga perselisihan mereka, yaitu menyelisihi para nabi mereka. Fa idza amartukum bisyai'in, apabila aku memerintahkan kepada kalian sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah apa yang kalian sanggupi. Kerjakanlah apa yang kalian sanggup. Wa idza nahaitukum an syai'in, dan apabila aku melarang kalian dari sesuatu, fada'uhu, maka tinggalkanlah. Ini adalah asbab al-wurud, yaitu sebab turunnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di hadis nomor 9, yaitu ketika ada seorang sahabat bertanya apakah haji ini wajib setiap tahunnya, maka Nabi SAW diam, dan seterusnya kisahnya dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan bacakan syarah dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, yang bawa terjemahannya dibuka ya, yang bagian kedua. Qauluhu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tum minhu mastata'tum. Baik, siapa yang mau baca terjemahannya? Satu orang. Siapa mau baca? Pak Arfa. Ketemu Pak Arfa? Iya, dalam sabda beliau. Dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Apa yang aku larang, hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan, maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian.
dibatasi dengan kemampuan, namun tidak dengan larangan. Sebab sebuah larangan merupakan sesuatu yang ditinggalkan, dan meninggalkan sesuatu adalah satu hal yang mampu dilakukan. Ya, cukup sampai di situ. Di sini dijelaskan dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, apa yang aku larang kalian maka tinggalkanlah, dan apa yang aku perintahkan kalian maka kerjakanlah sesuai kemampuan. Fihi taqyidu imtithalil amri. Di dalam hadis ini Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Abdul Muhsin, yaitu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan mengerjakan perintah dengan kemampuan. Jadi mengerjakan perintah itu sesuai dengan kemampuan, tidak dengan larangan. Maksudnya kalau larangan itu bukan dengan sesuai kemampuan. Yang terkait atau terikat dengan kemampuan kita adalah dalam melaksanakan perintah. Dalam melaksanakan perintah maka disesuaikan dengan kemampuan kita. Tidak halnya dengan larangan. Kenapa? Wadzalika annan nahya min babit turuk. Kenapa larangan itu tidak harus dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan kemampuan? Karena larangan itu dia mudah, hanya meninggalkan sesuatu, sudah selesai. Berbeda dengan melaksanakan perintah. Melaksanakan sebuah perintah, dia diikat dengan kemampuan. Kalau meninggalkan larangan tidak diikat dengan kemampuan. Kenapa? Karena meninggalkan larangan adalah hal yang mudah, gampang, sahal, mudah sekali seseorang untuk meninggalkan larangan. Berbeda dengan melaksanakan perintah. Wahia mustata'atun. Fal insanu mustati'un alla yaf'al. Seseorang itu ketika meninggalkan larangan mampu, gampang, mudah. Berbeda dengan melaksanakan perintah. Ketika meninggalkan sebuah larangan mudah saja tinggal ditinggalkan, tidak usah dikerjakan. Berbeda dengan melaksanakan perintah. Kalau melaksanakan perintah dia diikat dengan kemampuan. Sholat wajib, tidak mampu berdiri bisa duduk, tidak mampu duduk bisa berbaring, ya kan? Larangan meminum khamar sudah tinggal ditinggalkan saja, selesai. Tidak usah diminum, tidak terkait dengan kemampuan. Larangan berzina selesai, tidak usah dikerjakan, sudah. Memang secara asalnya kita tidak melakukan, sudah selesai. Makanya tidak diikat dengan kemampuan. Yakni kalau haji wajib dilihat dengan kemampuan atau tidak? Dilihat dengan kemampuan. Bagi siapa yang mampu maka hendaknya berangkat haji. Yang tidak mampu sudah belum wajib berangkat. Berbeda dengan larangan. Kalau larangan tidak diikat dengan kemampuan, sudah ditinggalkan saja, beres, selesai. Kemudian dilanjutkan di sini syarahnya. Fa'amal amru faqad quyida bil istita'ati. Adapun perintah, adapun perintah dia diikat dengan kemampuan. Ketika mampu dilaksanakan, itulah perintah. Li'annahu taklifun bi fi'lin, karena perintah itu dia dibebankan dengan dikerjakan, dilaksanakan. Dia dibebankannya dengan perbuatan. Ya, sama ketika seseorang nanti dicontohkan di sini, angkatkan untuk saya besi 10 kilo. Dengan larangan jangan engkau masuk pintu itu. Lebih mudah mana? Larangan, ya sudah, jangan kau masuk pintu itu. Selesai, kita nggak usah masuk, selesai. Berbeda dengan perintah, tolong angkatkan buat saya batu 10 kilo. Ketika dia ingin melaksanakan perintah itu, nanti terikat dengan kemampuannya. Ada kalanya dia nggak kuat 10 kilo, dia hanya kuat 12 kilo. Dia hanya kuat berapa? 8 kilo misal. Ya kan? Ada yang kuat 10 kilo. Yang penting dia berangkat untuk mengambil. Berbeda dengan tinggal jangan masuk lewat pintu situ. Sudah selesai.
Nggak usah dia berangkat, tidak usah dia melangkahkan kakinya, sudah selesai. Makanya fa'ammal amru, adapun perintah, faqad quyida bil istita'ah, dia terikat dengan kemampuan seseorang. Faqad yustata'u dzalika al-fi'lu wa qad la yustata'u. Ada kalanya perintah itu seseorang sanggup melaksanakannya, ada kalanya tidak sanggup. Ada kalanya perintah itu sanggup untuk dia kerjakan, ada kalanya dia tidak sanggup. Terikat dengan kemampuan. Terikat dengan kemampuan. Tapi bukan maknanya ketika wanita muslimah disuruh berjilbab mengatakan perintah terkait dengan kemampuan. Saya belum mampu yakni pakai jilbab yang sesuai syar'i, baru mampu yang gaul, baru mampu pakai taplak meja saja sampai di sini. Bukan, itu tetap hukumnya wajib. Itu mah sudah harga mati, wajib. Ya, bukan dengan alasan baca di sini ya. Berarti kan sesuai kemampuan. Nanti kalau pakai jilbab ya sudahlah, pakai dulu yang warna-warni dan masih pendek ya. Karena belum mampu yang panjang. Bukan, nggak ada ulama yang menafsirkan demikian. Ya sudahlah, sholat wajib mah karena belum mampu sesuai dengan kemampuan, jadi sholatnya baru 4 waktu saja ya, karena belum sanggup 5 waktu. Enggak, bukan begitu maknanya, bukan demikian. Itu mah tetap wajib, sudah harga mati. Nanti dilihat dalam pelaksanaan sholat ini. Nah itu dia, dalam pelaksanaan sholat ini ketika seorang nggak mampu berdiri maka dia duduk, seperti itu. Ketika dia tidak bisa duduk, baru dia berbaring. Ketika dia sedang sakit, ingin sholat wajib bagi laki-laki berjamaah di masjid, ketika sakit mampu tidak, dia gak mampu, maka sesuai kemampuan. Di mana dia sholatnya ketika itu? Di rumah, sedang ada uzur. Nah begitu maknanya ya. Jadi jangan ditafsirkan hadis itu seenak jidat, jangan ditafsirkan sesuai kemauan kita dan hawa nafsu kita sendiri. Taib, dibaca di sini. Fal ma'mur yati bil ma'mur bihi hasba istita'atihi. Fal ma'mur, yakni sesuatu yang diperintahkan, yati bil ma'mur bihi, ya wajib didatangkan. Ya, sesuatu yang wajib harus kita kerjakan sesuai dengan kemampuan nanti. Ya, sesuai dengan kemampuan. Famasalan, contohnya, lamma nuhiya an syurbil khamri, ketika pelarangan meminum khamar, ketika seseorang dilarang untuk meminum khamar, ketika seseorang dilarang untuk meminum khamar, wal manhiyu mustati'un adam syurbihi, yang dilarang itu mampu baginya untuk tidak meminum. Ketika ada orang dilarang, jangan kalian minum khamar. Apa di sini bahasa khamarnya? Semacam cap tikus. Jangan kau minum cap tikus, yaitu seseorang mampu untuk meninggalkan cap tikus tersebut. Mampu atau tidak? Mampu, sudah selesai. Tidak usah dikerjakan. Makanya dia tidak terkait dengan kemampuan. Enggak, Ustaz, belum mampu. Biasa saya 2 kerat dalam 1 hari. Ya, belum mampu meninggalkan semuanya. Berarti hari ini saya minum 1 kerat. Bukan begitu. Kalau larangan sudah langsung ditinggalkan. Dilarang seseorang untuk yakni merokok misalkan. Belum kuat. Saya biasa 1 hari 2 kontainer misalnya. Saya biasa nyedot itu rokok 1 hari 2 bungkus misal. Karena belum sanggup, dikurangi sedikit. Jadi 4 bungkus. Jadi berapa bungkus? Jadi 1 bungkus. Enggak. Kalau larangan tidak diikat dengan kemampuan, sudah selesai, tinggalkan itu rokok, selesai. Berbeda dengan perintah. Dilanjut di sini. Ketika dilarang meminum khamar, maka yang dilarang itu mustati, sanggup dia untuk meninggalkan khamar tersebut. Selesai sudah. Was-sholatu ma'murun biha. Salat adalah hal yang diperintahkan. Wajib kita untuk salat. Ya, apalagi jelas yang salat wajib. Berbeda dengan salat-salat yang sunat, itu salat-salat yang disukai untuk dikerjakan.
Wassolatu ma'murun biha. Salat itu adalah hal yang wajib, diperintahkan. Wa huwa yusolliha ala hasbi istita'atihi min qiyamin wa illa fa'an julusin. Seseorang dalam melaksanakan salat ini, kan dia wajib nih salat. Dalam melaksanakannya, seseorang bisa dia salat sesuai dengan kemampuannya min qiyamin, berdiri. Ini yang wajib. Rukun ketika salat adalah berdiri. Ini salat wajib, termasuk rukun dalam salat adalah berdiri. Ya, kalau salat sunnah boleh duduk, boleh di atas kendaraan, dan juga boleh baginya untuk duduk, boleh. Nanti ketika salat sunnah boleh duduk. Nanti ketika ruku juga diperbolehkan untuk berdiri. Boleh dua-duanya boleh dikerjakan. Boleh juga salat sunnah di atas kendaraan, naik motor, naik mobil, boleh kita sholat sunnah. Ya, nanti takbir pertamanya boleh kita menghadap ke arah kiblat terlebih dahulu. Salat Allahu Akbar di atas kendaraan, itu boleh sholat sunnah. Adapun sholat wajib, maka wajib untuk berdiri. Ini hukum asalnya, wajib seseorang untuk berdiri ketika melaksanakan sholat yang wajib. Di pesawat, mana lagi? Di kapal laut, di bis, ya, ketika safar di dalam bis wajib berdiri, karena tidak ada halangan baginya untuk tidak berdiri, kecuali betul-betul dilarang untuk berdiri. Tapi dilarang tidak? Di pesawat dilarang nggak? Nggak kan, bebas ya. Cuman memang kalau baru, nah nggak boleh, betul. Kita pernah dari sana, penerbangan dari Jakarta itu kan subuh-subuh semua rata-rata. Ya, jam-jam 5:15 dan lain-lain. Kalau ini kita nggak mulai sholat di awal sampai dia manteng, sudah keluar waktu sholat subuh. Kalau mau ditungguin sampai aman waktu sholat, sudah keluar waktu sholat subuh. Maka kita izin ketika itu kepada siapa namanya, sama pramugarinya untuk sholat berdiri. Maka tidak diizinkan, tidak diperbolehkan, karena memang betul itu pesawat baru naik, masih keadaan dia bilang belum stabil. Maka di saat itu sudah keadaan darurat. Kalau kita menunggu keluar nanti masuk waktu sholat, masuk waktu sholat, maka baru boleh kita duduk. Tapi kalau nggak dilarang, persilakan waktu bebas berdiri. Sama juga dengan di kereta, karena hukumnya secara asal sholat wajib itu wajib berdiri, kecuali nggak mampu. Seperti tadi, tidak diperbolehkan, maka sesuai dengan kemampuan, yaitu duduk. Seperti sholat di sini dilakukan sesuai kemampuan, min qiyamin wa illa fa'an julusin. Kalau dia tidak mampu berdiri, maka dia duduk. Yani bagi yang sakit juga diperbolehkan sholat untuk dalam keadaan duduk. Ketika dia tidak mampu melaksanakan sholat sambil berdiri, maka boleh duduk. Dia terikat dengan kemampuan. Wa illa fawa muttaji'un. Boleh juga baginya kalau nggak kuat ini, yakni berbaring. Sholat kalau tidak bisa duduk, tidak sanggup juga berdiri, maka boleh berbaring. Tahu nggak berbaring? Tidur, ya, telentang. Tahu telentang? Ya, apa namanya? Ya, berbaring lah seperti itu, ya. Wa mimma yuwaddihu fil hasiyat ma law qila lil insan la tadkhul min hadzal bab. Ya, dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin di sini, yakni intinya ketika perintah dia diikat dengan kemampuan. Berbeda dengan larangan. Kalau larangan misalkan dikatakan jangan kau masuk pintu ini, fa innahu mustati'un alla yadkhula. Baginya mampu untuk tidak masuk dari pintu tersebut. Karena larangan itu mudah sekali, sudah tidak usah dikerjakan, selesai. Berbeda dengan perintah. Kalau perintah dia diikat dengan kemampuan. Diperintahkan oleh syariat untuk bersedekah, diperintahkan dalam syariat untuk bersedekah. Nanti dalam pelaksanaan sedekahnya bagaimana? Sesuai kemampuan. Kecuali sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib adalah zakat. Kalau zakat sudah ada takarannya masing-masing. Ketika belum kena yakni nisabnya, maka dia belum wajib. Ketika belum masuk nisabnya,
apalagi nanti haulnya, maka belum wajib. Adapun sedekah diperintahkan. Nanti melaksanakan perintah sedekah ini sesuai dengan kemampuan, boleh setiap hari, boleh kadang-kadang, boleh dalam jumlah yang besar atau dalam jumlah yang tidak sedikit, boleh, terserah. Ya, boleh dalam jumlah yang besar atau jumlah yang tidak sedikit. Itu diperbolehkan. Silahkan. Ya, ini sesuai kemampuannya masing-masing. Ya, tapi kalau sedekah yang wajib itu ada takarannya yang harus kita keluarkan. Tahu tidak sedikit kan? Iya, banyak sama saudaranya. Ngantuk lagi musim hujan begini. Li'annahu tarkun, karena larang itu cukup ditinggalkan saja, selesai. Tarkun, tinggalin. Bukan karkun, tarkun. Li'annahu tarkun, yaitu meninggalkan. Walau qila lahu, kalau dikatakan kepada seseorang, ihmil hadhihi sakhrata, bawa batu ini. Faqad yastatiu hamlaha wa qad la yastatiu. Seseorang itu kalau dikatakan bawa barang ini, ada kalanya dia sanggup bawa, ada kalanya dia tidak sanggup membawa. Diperintahkan bawa barang ini misalkan. Ada kalanya orang tersebut sanggup untuk membawa, ada kalanya dia juga nggak sanggup. Karena itu perintah diikat dengan kemampuan seorang. Itu perintah diikat dengan kemampuan seorang. Karena itu terkait dengan perbuatan. Kemudian yang ketiga, baca Pak Arfah, lanjut. Bawahnya yang ketiga. Meninggalkan larangan. Sedangkan perintah diikat dengan kemampuannya. Sebab sebuah perintah membebani untuk dilakukan. Ya, dan terus. Seseorang bisa melakukannya. Ya, terus baca. Melakukannya. Sehingga seseorang melakukan apa yang diperintahkan kepadanya sesuai dengan kemampuannya. Misalnya, ketika minuman keras dilarang, orang yang dilarang mampu untuk tidak meminumnya. Salah diperintahkan untuk dilakukan. Seseorang mampu melakukannya sesuai kemampuannya, yaitu dengan cara berdiri. Jika dia tidak mampu, maka dia boleh duduk. Jika tidak mampu juga, maka dia boleh sambil berbaring. Itu contoh konkret yang bisa memperjelas hal ini adalah jika dikatakan kepada seseorang, jangan engkau masuk melalui pintu itu, maka dengan mudah dia tidak memasukinya karena meninggalkan. Tapi jika dikatakan kepadanya, angkatlah batu besar ini, bisa jadi dia mampu dan bisa pula tidak mampu karena hal tersebut melakukan. Ya, bawahnya. Meninggalkan larangan berlaku berdasarkan keumumannya tanpa pengecualian, kecuali dalam keadaan darurat, seperti memakan bangkai untuk melangsungkan hidup atau mendorong sesuatu yang menyumbat pada kerongkongan dengan meneguk sedikit minuman keras. Ya, cukup. Tarkul manhiyat, adapun meninggalkan larangan, dia masuk ke umumannya. Itu tidak terkait dengan kemampuan. Tidak ada pengecualian di sini, illa ma tad'u ad-daruratu ilaihi, kecuali meninggalkan larangan ini nanti dia diperbolehkan ketika keadaan darurat. Nanti ketika keadaan darurat ini baru hal-hal yang haram diperbolehkan. Contohnya di sini ka'aklil mayyita li hifdzin nafsi. Seperti seseorang memakan bangkai. Bangkai pada asalnya itu dilarang. Nanti dia ada beberapa keadaan yang darurat diperbolehkan. Seperti memakan bangkai. Asalnya memakan bangkai itu dilarang. Kalau tidak ada keadaan darurat, mudah nggak meninggalkan makan bangkai? Mudah, selesai, tidak usah dimakan. Kan dilarang kita dari memakan bangkai, dilarang. Ya sudah, larangan ini tinggal kita tinggalkan saja, selesai. Mudah bagi kita untuk tidak memakan bangkai, selesai. Akan tetapi nanti diperbolehkan dalam keadaan darurat, li hifdzin nafsi, untuk menjaga atau untuk melestarikan tubuh, agar seseorang tidak meninggal atau mati. Dalam keadaan darurat tidak ada sesuatu yang dapat membuatnya hidup ketika itu.
kecuali ada bangkai. Maka saat demikian diperbolehkan memakan bangkai dalam keadaan darurat. Ya, dengan syarat memang betul dengan memakan bangkai itu bisa menjaga hidupnya itu, bisa menyelamatkan dia dari kematian. Dengan syarat bahwasanya betul dengan memakan bangkai itu mudarat tersebut hilang. Mudarat tersebut hilang. Ya? Bagaimana? Berobat dengan bangkai darah. Enggak, kalau berobat enggak ada darurat. Ya, di sebagian masyarakat kita mengatakan ada, ya, ini berobat boleh dengan zat-zat atau hal-hal yang haram. Ini tidak dibenarkan. Tidak ada darurat di dalam berobat menggunakan yang haram. Kenapa? Pertama, seseorang itu bisa sembuh tanpa berobat. Seseorang itu bisa saja sembuh tanpa berobat, bisa. Yang kedua, yang sudah berobat pun belum tentu sembuh. Ketika dia makan yang haram, jelas dosa makan yang haram dengan niat untuk pengobatan dan belum tentu sembuh. Yang ketiga, Allah tidak menjadikan obat itu dari hal-hal yang haram. Allah tidak menjadikan kesembuhan kita dengan zat-zat yang haram. Maka berobat dengan cara-cara yang haram dikatakan darurat, tidak tepat atau tidak diperbolehkan. Pertama apa? Yang pertama, seseorang itu bisa sembuh tanpa berobat. Bisa dengan tawakalnya kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Bisa saja seorang itu sembuh tanpa berobat. Namun dari sini, dari keterangan ulama ini bukan berarti kita meninggalkan berobat. Tetap kita diperintahkan untuk berikhtiar. Makanya Nabi mengatakan, tadawaw ya ibadallah. Berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah. Inna likulli da'in dawaun. Sesungguhnya setiap penyakit itu memiliki obatnya. Tapi ada kalanya seseorang itu sembuh tanpa berobat. Kemudian yang kedua, alasan tidak diperbolehkan berobat dengan yang haram dengan alasan darurat. Seseorang yang sudah berobat saja bisa sembuh penyakitnya, bisa juga tidak. Dengan yang halal saja, dua kemungkinan, bisa sembuh, bisa tidak. Apalagi dia berobat dengan yang haram. Yang pertama sudah dosa, yang kedua belum tentu sembuh. Yang ketiga, Allah tidak menjadikan kesembuhan kita ini pada sesuatu yang haram. Ya, jadi nggak usah tuh namanya beli ular untuk penyakit apa, misalkan demam berdarah, beli ular untuk menghilangkan gatal-gatal, nggak usah. Tidak diperbolehkan berobat dengan yang haram. Ya, ada pertanyaan? Iya. Alkoholnya sudah larut, itu sudah tidak murni lagi alkohol, sudah larut. Dia hanya sebagai campuran aja dan sudah tidak dikuasai oleh alkohol tersebut. Terbukti kita nggak mabuk ketika minum obat-obat tersebut. Iya, kalau seapotik diminum mabuk. Tapi kalau dengan takaran yang ada tidak lagi menjadi mabuk. Seperti parfum itu yang ada apa namanya? Alkohol, dia hanya sebagai campuran saja dan sudah menguap. Ya, tidak memabukkan seseorang, maka diperbolehkan kecuali memang murni alkohol yang kita tenggak, yang kita minum. Obat batuk, iya, sudah larut semuanya. Sudah larut, tidak lagi dia alkohol murni. Ya, Allahu a'lam. Lagi Pak. Yang meninggalkan larangan ini banyak mudah saja. Karena Allah katakan bahwa itu meninggalkan. Tapi dalam perintah meninggalkan larangan kayak seperti kita atau maksiat. Iya. Kenapa kelihatannya kok orang meninggalkan itu lebih susah? Iya, iya. Apa yang maksudnya, tolong penjelasannya dalam hal ini? Iya. Orang kayaknya lebih susah meninggalkan semua. Iya. Banyak kita yakni dapati dari kalangan kaum muslimin. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka, memaafkan kita dan mereka. Sepertinya sulit meninggalkan maksiat, yaitu gandrung sekali dengan maksiat. Padahal di sini disebutkan dan diterangkan bahwasanya meninggalkan sesuatu itu adalah
mudah. Kenapa mereka sepertinya itu kecanduan habis dengan yang namanya maksiat? Ada faktor-faktor yang membuat mereka demikian, tentunya jelas. Yang pertama adalah faktor ilmu dan kejahilan. Ada kalanya mereka tidak mengetahui dan mereka tidak mempelajari ilmu-ilmu syariat. Yang kedua, memang ada yang namanya hawa nafsu yang membuat manusia itu condong kepada perbuatan maksiat. Karena memang yakni maksiat-maksiat, pelanggaran-pelanggaran syariat itu asyik untuk dikerjakan, dibuat asyik, dibuat enjoy oleh siapa? Syaitan. Lagi puyeng, lagi pusing, banyak urusan, akhirnya datang ke klub dan lain-lain, katanya untuk menghilangkan rasa penat, stres. Padahal keluar dari situ tambah stres karena tidak ada yakni ketenangan di dalam hal-hal yang maksiat. Hawa nafsu mereka. Makanya kan ketika Jibril alaihissalam dipanggil oleh Rabbuna Azza wa Jal untuk melihat apa namanya? Neraka. Untuk melihat neraka. Ketika Jibril melihat neraka itu, masuk ke neraka, dia mengatakan, "Ya Allah, tidak ada satupun hambamu yang mendengar akan neraka ingin masuk ke dalam neraka itu." Lalu balik lagi kata Allah, "Coba engkau sekarang lihat itu kembali neraka." Ini hadiskan di Bukhari. Lihat lagi kembali neraka. Kemudian neraka itu sudah dikelilingi oleh syahwat, sudah dikelilingi oleh syahwat, hal-hal yang disukai, yang disenangi oleh siapa? Manusia. Lalu Jibril kembali, "Bagaimana pendapatmu tentang neraka?" "Aku khawatir tidak ada satupun orang yang bisa selamat dari neraka, karena memang dia dihiasi oleh syahwat, dihiasi oleh syahwat yang disukai oleh manusia." Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, beliau mengatakan bahwasanya surga itu diliputi dengan hal-hal yang hufatil jannatu bil makari, kata Nabi SAW. Surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Manusia tuh yakni berat, sulit sekali, yaitu tidak senang. Surga itu diliputi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Syahwat manusia itu nggak suka, betul tidak? Nggak suka, berat. Berjihad contohnya, ya berjihad. Kemudian apalagi? Sholat, yakni 5 waktu. Kalau boleh minta dikorting. Apalagi kemudian zakat. Kita yang nyari duit kok, kita yang susah payah, enak-enakan banget. Tahu-tahu disuruh ngeluarin zakat. Kita yang nyari hari-hari, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, peta nyungsep, kita nyari duit kok suruh ngeluarin zakat. Enak banget itu yang miskin, yang nggak disukai. Kemudian apalagi? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Nyusahin ya orang tua, udah tua juga. Lempar aja kemana? Ke panti, panti jompo, lempar aja. Sulit ya nih anak untuk berbakti pada kedua orang tuanya. Apalagi nggak disukai. Lalu Nabi mengatakan, wa huffatin naru bisyahawati. Dan neraka itu diliputi, dikelilingi oleh hal-hal yang disukai oleh syahwat. Sehingga nggak aneh kalau majelis ilmu itu sepi. Tidak aneh, apalagi masuk musim-musim demikian. Musim-musim penghujan. Asyik, hujan lah, uzur. Ke masjid aja nggak ada uzur ketika hujan, apalagi nuntut ilmu. Kalau ustadznya hujan-hujanan, lebih jauh lagi rumahnya. Bagaimana? Jadi ya surga diliputi oleh hal-hal yang surga ya tidak disukai oleh manusia. Adapun neraka dia diliputi dengan syahwat yang manusia tuh senang. Manusia itu inilah faktor-faktor yang membuat mereka kesulitan dalam meninggalkan larangan-larangan syariat. Padahal secara asal mudah sudah selesai, nggak usah dimasukin ruang itu, tidak usah didekati tempat-tempat tersebut. Suka manusia, nonton konser, bayar, ngantri dari hari-hari sebelumnya sanggup. Adapun ke masjid menuntut ilmu, yakni membantu orang ketika sulit, yaitu susah. Itulah faktor-faktor yang membuat mereka kelihatannya gandrung kepada perbuatan maksiat. Dan aksesnya pada hari ini semakin mudah, semakin gampang akses untuk berbuat
maksiat. Seseorang di dalam kamarnya saja, di dalam ruangan saja bisa berbuat maksiat yang mungkin orang zaman dahulu tidak dikasih musibah yang demikian. Orang-orang sekarang ini dikasih musibah dengan yang demikian. Dari tontonan-tontonannya, bacaan-bacaannya, ada aja ebel-ebel yang berbau-bau maksiat. Lagi pengen usaha, wis, ada bantuan nih, dana cair dalam 2 jam gitu. Ditaruh sendal jepit di depan rumah Anda, taruh kantor, dana cair berapa? 2 jam. Itu kan apa namanya? Yakni rayuan. Akses untuk yang demikian mudah. Ya nggak apa-apalah, riba-riba dikit gitu. Nanti kalau sudah sukses bertaubat. Nanti harta ribanya dijadikan fasilitas umum. Itu semuanya adalah talbisu iblis. Itu adalah semuanya talbis iblis, tipu daya dari iblis. Sekali lagi kita kasih tahu, bacalah karangan Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Talbis Iblis, yaitu cara-cara syaitan dalam menggoda atau menipu manusia. Jadi diterangkan oleh beliau bagaimana syaitan menggoda orang yang alim, bagaimana syaitan itu mengganggu pedagang, bagaimana syaitan itu mengganggu orang-orang yang jahil, semua. Bagaimana syaitan itu mengganggu para penceramah ini, bagaimana syaitan mengganggu sufia, tasawuf, semua diterangkan oleh beliau. Jalan-jalan syaitan dalam menyesatkan manusia, semua ada. Sebagai pedagang ada caranya syaitan dalam menyesatkan mereka. Sebagai ahli ibadah ada caranya syaitan menyesatkan mereka. Sebagai ahli ilmu ada caranya syaitan menyesatkan mereka. Iblis ini sudah berpengalaman, tukang tipu yang paling berpengalaman. Ya, umurnya sudah entah berapa tahun mereka. Ya, ini iblis ini khususnya yang berumur panjang adalah iblis, sudah berpengalaman. Kita itu anak kemarin sore ya yang harus minta perlindungan kepada pencipta iblis agar dilindungi dari tipu daya mereka. Thayyib, dilanjut. Adapun larangan tadi, dia masuk pada keumumannya, tidak ada pengecualian. Nanti ada pengecualian ketika hal-hal yang darurat seperti memakan mayit untuk menjaga jiwa kita. Jadi saat darurat hanya ada itu saja makanan, nggak ada yang lain. Hanya ada mayit di situ, maka diperbolehkan dalam keadaan darurat kita memakan mayit tersebut, tapi secukupnya, sekedarnya untuk menyelamatkan jiwa. Jangan sampai tahak-tahak, sampai bersendau, sampai kekenyangan, sampai dimasukin ke dalam tas, nanti disisain buat di mana bisa enggak. Hanya sekedarnya, secukupnya. Darurat diperbolehkan, ya. Jangan disimpan. Wadaf'ul ghasab bi syurbil qalil minal khamri. Seperti hal darurat di sini ketika seorang keselak. Tahu nggak keselak? Apa sini bilangnya? Hah? Tatigo. Nah, gini kalau bukan putra daerah. Tatigo. Ya, ini keselak, lagi makan sesuatu keselak. Tidak ada yang bisa mendorong itu kecuali khamr di hadapannya, nggak ada yang lain. Tidak ada hal yang lain kecuali khamr. Emang nggak ada nih. Ya ngayalah sedikit, ini darurat, betul keadaan darurat, nggak ada yang lain, sudah hanya ada khamr, maka diperbolehkan minum khamr tersebut untuk mendorong benda tersebut untuk masuk ke dalam. Kalau nggak kan bisa mati, bisa dia meninggal dunia karena terhalang, yaitu pernafasannya. Sedangkan di depan kita hanya ada khamr. Ini darurat, maka diperbolehkan. Sudah ketelan, gelak, selesai. Jangan enak lagi dong. Selesai. Ya, sudah ketelan, selesai. Jangan enak nih. Apa nih mereknya? Entah beli lagi, jangan. Selesai sudah, maka ditinggalkan khamrnya. Tapi tidak ada alasan karena sudah haus, yang sangat sudah haus, lalu dia meminum khamr. Dalam keadaan darurat haus meminum khamr, nggak diperbolehkan karena khamr tidak bisa menghilangkan haus. Khamr itu tidak bisa menghilangkan haus. Ketika kehausan hanya ada khamr dengan air kencing, air seni. Mana yang dipilih?
Khamar itu tidak bisa menghilangkan haus. Dengan kesepakatan para dokter, dia tidak bisa menghilangkan haus dahaga. Air kencing bisa nggak? Kayaknya sama, ya Allah alam, dilihatlah. Bisa atau tidak? Ini darurat. Ya, kalau darurat seperti ini, keselak apa tadi namanya? Nah, itulah boleh dia dalam keadaan darurat meminum khamar qalil minal khamri, sedikit dari khamar, sedikit. Yaitu sesuai hanya untuk menghilangkan kebutuhannya. Baik, azan dulu lah. Lalu lanjut lagi, azan dulu. Sudah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang keempat, syarahnya di situ, penjelasannya dibaca kembali. Yang terhormat Pak Arfah Syekh. Meninggalkan larangan berlaku berdasarkan keumumannya tanpa pengecualian. Ya, terus. Kecuali dalam keadaan darurat, seperti memakan bangkai untuk melangsungkan hidup atau mendorong sesuatu yang menyumbat pada kerongkongan dengan meneguh sedikit minuman keras. Iya, bawahnya. Larangan yang wajib dijauhi adalah larangan yang bersifat haram. Adapun larangan yang bersifat makruh boleh dilakukan meskipun meninggalkannya lebih utama daripada melakukannya. Iya, yang keempat, an-nahyul ladzi yajibu ijtinabuhu ma kana lit-tahrimi.
larangan yang wajib ditinggalkan adalah larangan-larangan yang haram. Adapun dari larangan-larangan yang hanya sampai ke titik lil karaha, yang makruh, maka masih boleh untuk dikerjakan. Kalau yang haram, maka itu wajib untuk kita tinggalkan. Adapun yang makruh, maka masih diperbolehkan dikerjakan. Akan tetapi yang makruh ini lebih utama untuk ditinggalkan. Ya, seperti yang makruh adalah ketika kita ingin sholat berjamaah di masjid, yakni makan yang namanya bawang atau hal-hal yang baunya tidak sedap, maka dimakruhkan. Namun dikerjakan juga masih diperbolehkan, tidak sampai ke tingkat haram, makruh. Tapi lu jangan dibawa-bawa ke rokok ya, karena rokok itu dia haram. Tidak dikatakan rokok itu makruh, dia adalah haram. Jelas karena dia membunuh diri sendiri, ya, dan itu dengan kesepakatan para pembuat rokok tersebut yang mengatakan merokok itu membunuh. Sebesar-besar dalilnya adalah para pembuat rokok tersebut. Dia yang bikin tuh racun dan dia yang mengatakan rokok ini membunuhmu. Ya, rokok ini membunuh. Kan sudah seperti itu kan, apa namanya? Ultimatum dari mereka, rokok adalah membunuhmu. Dari pembuat sendiri itu sebesar-besar dalil adalah yang bersaksi dari keluarganya sendiri. Ya, wa syahida syahidun min ahliha, dan telah bersaksi seorang yang bersaksi dari keluarganya tersebut. Itu kisahnya Yusuf bersama siapa? Imro'atu Aziz, istri dari Aziz ini. Wa syahida syahidun min ahliha, dan telah bersaksi akan Yusuf dari mereka sendiri, akan ketampanan siapa? Nabi Yusuf. Nah, sama setelah bersaksi tentang bahayanya rokok dari keluarga rokok sendiri, yaitu para pembuat rokok, dan tidak diperbolehkan kita untuk membunuh diri sendiri. Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Jadi tidak tepat dikatakan makruh. Kalau kita ngalah sedikit ya dia makruh, tapi kan makruh sebaiknya ditinggalkan dong. Ya kan? Seharusnya makruh itu lebih baik ditinggalkan. Jangan pakai sorban segede ban Vespa tapi masih ngajarkan makruh dengan cara merokok. Katanya nggak dapat ilham kalau ngajar kalau tidak pakai rokok. Tambahin aja melu ganja segala macam. Yang kelima, al-ma'muru bihi yati bihi al-mukallafu ala qadri taqatihi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha fa idza kana la yastati'u al-ityanu bil fi'li ala al-hayatil kamilati ata bihi ala madunaha fa idza lam yastati' an yusalliya qa'iman shalla jalisan wa idza lam yastati al-ityanu bil wajibi kamilan ata bima yaqdiru alaihi minhu fa idza lam yakun indahu minal ma'i ma yakfihi lil wudu'i tawaddu'a bima indahu wa tayammama lil baqi wa idza lam yastati ikhraju sha'in li zakatil fitri wa qadaru ala ikhraji badihi akhrajahu. Al-ma'muru bihi ya'ti bihi al-mukallaf, sesuatu yang diwajibkan maka wajib bagi al-mukallaf, orang yang terbebani syariat, untuk melakukannya sesuai dengan kemampuan. Hal yang wajib itu wajib untuk kita kerjakan, seperti sholat dan yang lainnya, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai. Allah tidak membebankan jiwa, yaitu seseorang, kecuali dengan kemampuannya. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuan orang tersebut. Fa idza kana la yastati'u al-ityanu bil fi'li 'ala al-hayatil kamilah. Apabila ada seseorang dia enggak sanggup, enggak mampu untuk melaksanakan kewajiban ini dengan bentuk yang sempurna, ya, dengan pelaksanaan kewajiban yang sempurna, ya, kata Syekh Abdul Muhsin ini, ata bihi ala madunaha, tapi dia mampu, sanggup untuk mengerjakan sesuatu yang wajib ini di bawah dari itu.
Seperti sholat nanti di sini, ya, seperti orang yang tidak sanggup sholat dalam keadaan berdiri, kan nggak sanggup dia mendatangkan perintah itu dengan perbuatan yang dituntut dari syariat, yaitu berdiri. Mengerjakan sholat dalam bentuk yang sempurna adalah berdiri, tapi dia nggak mampu mendatangkan yang sempurna ini yang dituntut dari syariat, maka sholat jalisan, baginya boleh untuk sholat dalam keadaan duduk. Ketika seseorang tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, yakni sholat wajib, maka boleh baginya untuk duduk. Maka boleh baginya untuk duduk. Seperti sakit, dia tidak bisa berdiri, maka boleh dia duduk. Atau mungkin ada ibu-ibu yang sedang hamil besar, barangkali dia nggak sanggup untuk sholat berdiri, maka baginya boleh untuk sholat duduk. Atau yakni sudah tua, kakek-kakek atau opa-opa sudah nggak sanggup, nenek-nenek atau oma-oma sudah nggak sanggup dia untuk berdiri sholat, maka baginya boleh duduk. Ya, diperbolehkan baginya untuk duduk. Atau kakinya sedang sakit, misalkan habis ngetrek dia jatuh di jalan, habis balapan liar dia jatuh di jalan, kakinya putus atau keseleo, terkilir, dia nggak sanggup untuk sholat dalam keadaan berdiri, maka boleh baginya untuk duduk. Sama juga dengan di masjid-masjid suka disediakan yakni bangku-bangku, yakni untuk orang-orang yang nggak sanggup untuk sholat dalam keadaan berdiri, maka boleh baginya untuk duduk. Di mana saf mereka itu? Di pojok boleh, di mana-mana boleh, di tengah boleh. Posisi kaki ujungnya itu di mana? Hah? Di saf sini kan berarti di bangkunya. Bukan kursi bangku kan ada depan ada belakang ya. Kita pertanyaan, kaki belakang ini adanya di mana? Di saf sini berarti. Ya. Nah, ini kan belakang nih ya, nih kursi. Ini satu-satunya kaki yang nggak bisa dimakan di Manado kan? Yang lain katanya bisa, kaki-kaki yang lain bisa dimakan di sini kecuali kaki meja. Ya nih, di sini bukan kursi ngomongnya, apa dia bilang? Hah? Itulah antum yakni derita nggak punya putra daerah. Ini apa namanya? Kakinya di mana? Nah, di situ. Di belakang situ. Jangan kursinya itu di belakang ke sini karena nanti akan kepentok orang yang di saf kedua habis sini. Nah, ya di situ. Karena sebagian pernah kita lihat ada yang dia kursinya ke belakang. Dia ingin meluruskan ininya. Kakinya dia menurus di saf begini, di garis itu dia pengen begini. Karena dia pikir, iya ini kan jahil, bodoh, kasihan. Harus digalakkan, makanya kajian itu ya. Nih dia duduk di mana? Di sini dia. Nah, ini dia ingin lurusin ininya. Tapi dia pasti duduk begitu tuh. Kasihan. Udara tinggi belakangnya lagi, malam-malam. Tapi dia di sini kan berat begini. Masih ada tuh sebagian yang begini. Kita kasih tahu kasihan dia nggak gitu. Dia ingin merampakkan mata kaki dengan mata kaki. Dia ingin melihat mata belakangnya, mata bapak di belakang udah merah. Dia di sini. Sudah masih ada kok. Kita lihat real. Nah begini berarti kan, karena dia kan lagi darurat. Dia diri duduk begini kan. Nah, itu masih di Manado kosong. Untungnya perlu di jalan ini. Nah, jangan kakinya yang di sini ya mengkiaskan kan harus dirapatkan. Jangan ya, tapi kaki belakangnya berarti yang di situ ya, kaki belakangnya. Ya kan sudah ada. Ya nggak apa-apa dia sholat berjamaah di masjid ini, nggak mampu berdiri dikasih bangku maka diperbolehkan, tapi safnya harus diperhatikan, harus dikasih tahu. Ada sebagian kita lihat masih begitu.
kasihan. Dia boleh di pojok kiri, boleh di mana-mana, boleh di depan juga, di tengah sebelah mana boleh. Yang penting tadi jangan kursinya itu ke belakang sana. Ya, ini akan mengganggu jamaah yang di belakang. Boleh dia untuk sholat duduk. Sholat jalisan. Wa idza lam yastati al-ityanu bil wajib kamilan ata bima yaqdiru alaihi minhu. Kalau seseorang nggak mampu melaksanakan yang wajib secara sempurna, dia nggak mampu secara sempurna, maka hendaklah dia mengerjakan hal yang wajib tersebut sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan kemampuannya. Fa idza lam yakun indahu minal ma'i ma yakfi lil wudu. Nah, dicontohkan lagi, apabila seseorang tidak memiliki air yang cukup baginya untuk wudhu secara sempurna, dia nggak cukup air, cuma hanya memiliki mungkin yakni setengah gelas, ya dia nggak bisa dengan air tersebut semua anggota wudhu yang wajib dikenakan air kamilan. Bima indahu wa tayammama lil baqi, maka diperbolehkan dia berwudhu sesuai sehabisnya air itu di bagian mana, sisanya dia nanti bertayamum, ya. Dia dihabiskan air yang ada pada dirinya, sisanya nanti bertayamum karena sudah tidak mampu lagi untuk mendatangkan air. Dia cuma punya air sedikit saja, dia hanya memiliki air sedikit. Kasus kan misalkan ketika di padang pasir, yakni memiliki air wudhu, dia ingin sholat tapi dia hanya memiliki air segelas. Kalau air segelas ini dipakai untuk berwudu, dia kehausan. Padang pasir ini, perjalanan. Kalau dia minum ini, dia pakai segelas air ini sisa di wadahnya, di baskomnya, di gelasnya, dia pakai untuk berwudu, dia kehausan. Sedangkan perjalanan masih jauh. Maka baginya agar bertayamum. Dia bertayamum, nanti air ini untuk bekal dia di dalam perjalanan. Karena kalau dia minum ini, dia pakai untuk berwudu, resiko dia mati kehausan di dalam perjalanan. Ya, begitulah diantara fikih. Kemudian wa idza lam yastati ikhraju sha'in li zakatil fitri, apabila seseorang nggak mampu, nggak sanggup untuk mengeluarkan zakat fitr satu so'. Berapa zakat fitri? Berapa kilo? Sudah berapa kali fikih Ramadan? Satu so itu di kita biasa berapa? 2,5 kilogram. Kalau diliterin 3 liter ya, 3 liter atau 2,5 kilogram. Di sini kan pakai takarannya kilo kan. Kalau di sana kita literan ya kan. Nah, itu satu so, dia nggak punya satu so zakat fitri untuk dikeluarkan. Wa qadara ala ikhraji badihi akhrajahu, maka kalau dia punya setengahnya silakan untuk dikeluarkan. Dia nggak punya satu so, punya setengahnya, silakan dikeluarkan saja. Baik, satu lagi yang ke-6. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yang membinasakan orang-orang sebelum kalian karena terlalu banyak bertanya dan perselisihan mereka kepada nabi-nabinya. Al-manhiyu anhu fil hadithi ma kana minal masail fi zamanihi yatarattabu alaihi tahrimu syai'in 'alan nasi bisababi mas'alatihi wa ma yatarattabu alaihi ijabu syai'in fihi masyaqqatun kabiratun wa qad la yustata'u kal haji kulla amin wal manhiyu anhu ba'da zamanihi ma kana fihi takallufin wa tanattu'in wa ishtighalin bihi amma huwa ahammu minhu. Baca terjemahnya Arfah. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Pertanyaan yang dilarang dalam hadis ini adalah hal-hal yang tidak ditanyakan pada zamannya akan menyebabkan turun hukum haram disebabkan oleh pertanyaannya. Iya. Atau turun hukum mewajibkan
sesuatu yang sangat memberatkan dan bisa jadi tidak mampu dilakukan, seperti haji setiap tahun. Adapun pertanyaan yang dilarang setelah beliau meninggal adalah pertanyaan yang mengada-ada. Iya. Kelebihan dan menyibukkan diri dari hal-hal yang lebih. Iya. Pertanyaan yang dilarang dalam hadis ini adalah makana minal masail fi zamanihi, yaitu hal-hal yang terjadi di zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yakni kalau pertanyaan itu ditanya di zaman tersebut nanti akan membuahkan keharuman sesuatu kepada manusia dengan sebab pertanyaannya itu, atau akan membuahkan dari pertanyaan ini di zaman tersebut menjadi wajibnya, dan ketika wajib itu memberatkan sekali bagi manusia, bagi umat Islam. Jadi pertanyaan dilarang adalah di zaman itu kalau dengan pertanyaan ini akan membuahkan hal-hal yang menjadi haram dari pertanyaan ini. Tadinya kalau tidak ditanya macam-macam, ya sudah sebegitu aja. Nanti dengan pertanyaan ini akan membuahkan keharaman. Atau dengan pertanyaan tersebut membuahkan kewajiban yang akan memberatkan manusia. Ini dilarang. Di zaman tersebut tidak banyak bertanya dengan hal-hal yang demikian. Ya sama kalau kita sedang sekolah di sekolahan atau di kampus, dosennya ngasih tugas, kumpulkan besok clipping tentang sejarah. Sudah. Kumpulkan besok clipping masalah sejarah misalnya. Tanya, berapa lembar Pak? Aduh. Dia bertanya berapa lembar. Tadinya dosennya udah kumpulin aja dah, mau berapa lembar? Terpikir 20 lembar. Kertasnya ukuran apa Pak? Ya ditanya lagi. Polio. Tanya lagi sama siapa? Batas ngumpulinnya kapan Pak? Besok. Ditanya lagi, apa lagi misalnya? Sejarahnya masalah apa Pak? Tanya, ditentuin lagi terus sama dosen ini, seketil-ketilnya nanti. Pak, sampulnya mau warna apa? Padahal kan bebas harusnya. Warna hijau gitu. Nanti ngeprintnya di fotokopian mana? Sebelah situ punya saudara saya soalnya itu situ. Yang tadi awalnya kumpulkan besok clipping sejarah, diem. Kumpulin besok pokoknya. Jadi ketika dia nuntut kan kemarin Bapak cuma bilang begini, selesai, enak hujah murid lebih kuat gitu. Dibanding hujah dosennya. Enak kan? Kita kan dulu biasa begitu, diam udah. Diam. Jangan kayak Bani Israel, diam sudah. Jangan kebanyakan berdiam. Besok kumpulkan makalah tentang akidah saya. Nah, kumpulin selesai ya Pak. Jangan ditanya dalam bab apa akidahnya Ustaz? Al-asma wa sifat. Ya. Al-asma wa sifatnya di bab bagian mana, kaidah yang mana? Disebut lagi. Berapa halaman Ustaz? 20 halaman. Tulisan tangan atau dengan laptop? Tulisan tangan lebih afdol kayak ulama. Ya begitu, selesai. Kalau didiamkan besok kumpulkan makalah tentang akidah. Sudah tulis masalah akidah rukun iman. Dikumpulkan kok ini doang? Lah kan kemarin pesannya cuma begitu. Katanya suruh kumpul masalah. Ya itu inilah cuma nostalgia aja ketika antum masih belajar. Jadi kalau ditanya terus akhirnya timbul banyak peraturan dan banyak ketentuan terus. Makanya di sini faqala rajulun aku la amin ya Rasulullah, setiap tahun enggak nih haji? Setiap tahun tidak ini haji. Kata Nabi SAW, kalau saya bilang na'am la wajabat, jadi wajib itu haji setiap tahun. Sudah diam saja, selesai. Jangan banyak-banyak bertanya, ditinggalin. Apalagi di zaman tersebut zaman turunnya wahyu. Yaitu syariat belum sempurna, masih bisa ada perubahan, masih bisa ada penambahan syariat. Karena masih zaman turunnya wahyu, belum dikunci, belum disempurnakan, sudah ditutup, belum. Masih zaman turunnya wahyu. Bisa saja Allah wajibkan dan bisa juga dihapus. Kan ada beberapa perintah syariat yang dihapus, dimansukh. Nah, ada yang
mansukh, dihapus hukumnya. Seperti misalkan bolehnya minum khamar kecuali ketika ingin sholat. Tadinya kan boleh minum khamar kecuali kalau ingin sholat. Kalau ingin sholat baru dilarang. Tapi kan nggak boleh orang sekarang. Saya masih di masa bolehnya minum khamar kecuali kalau saya mau sholat, baru saya tidak minum khamar. Tidak dibenarkan lagi alasan tersebut karena sudah dihapus, sudah sempurna. Yang berlaku adalah wajib meninggalkan khamar. Ini yang berlaku. Di zaman turunnya wahyu, ketika ada sesuatu langsung dikhabarkan, bisa dihapus atau bisa datang hukum yang baru. Makanya Nabi SAW di antara bentuk sayang dan cinta kasihnya kepada umatnya, dia nggak mau sholat malam di bulan Ramadan setiap hari di masjid. Takutnya sholat tarawih ini diwajibkan. Makanya beliau SAW hanya 3 malam ya, kalau saya nggak salah, 3 malam beliau sholat di masjid, selebihnya di rumah. Takut, kata Nabi SAW, aku khawatir nanti sholat ini diwajibkan atas kalian. Bayangin, kalau sholat tarawih itu wajib. Bayangkan kalau sholat tarawih itu wajib, yakni tentunya akan menyulitkan kaum muslimin. Ya, karena ada yang ingin ini, ada yang ingin itu. Dan sholat tarawih dia tidak sampai kepada hukum wajib, tapi dia sunnah muakkadah, ya, dilakukan di bulan Ramadan secara berjamaah. Itulah sholat sunnah atau sholat malam yang diperbolehkan untuk berjamaah, yaitu di bulan Ramadan, ya, bukan di mabit tapi di bulan Ramadan. Tahu mabit kan? Malam bid'ah. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum. Ya, yang dilarang di sini adalah pertanyaan-pertanyaan di zaman tersebut akan membuahkan keharaman atau kewajiban yang berat bagi kita. Kal haji kulla amin, seperti haji setiap tahun. Wal manhiyu anhu ba'da zamanihi. Adapun pertanyaan yang dilarang setelah zaman beliau, ya, zaman kita ini, adalah pertanyaan-pertanyaan fihi takalluf, yang terlalu mendalam. Ya, yang terlalu mendalam, hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak bermanfaat. Pertanyaan yang demikian dilarang. Ya, tercela setelah zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan-pertanyaan yang tanattu, yang terlalu mendalam, yang tidak membuahkan manfaat, menyibukkan di situ. Seperti burung apa sih yang melempari pasukan bergajah? Ya, Pak Arfa ya. Burung merpati kah? Atau burung cendrawasih kah? Ini pertanyaan yang tidak bermanfaat. Namanya adalah burung ababil. Ini kebodohan orang dalam bahasa Arab. Padahal ababil artinya apa? Coba buka mushafnya. Apa ababil? Itu yang katanya burung apa? Burung ababil itu. Nggak ada burung ababil. Antum buka tuh mushafnya, lihat. Apa arti toiron ababil? Apa arti dari toiron ababil? Apa arti toiron ababila? Toiron ya burung. Burung yang berbondong-bondong. Tahu kan burung berbondong-bondong? Burung yang bergerombol. Jenis burungnya Allahu a'lam. Bukan burung ababil. Kok bahlul Islamnya udah lama tapi gak ngerti-ngerti, gak pernah beli mushaf terjemahan sih. Dia dikatakan burung ababil lah. Kok burung ababil? Burung ababil itu maksudnya burung yang berbondong-bondong. Naat man'ut, tahu nggak dalam bahasa Arab naat man'ut, yaitu burung yang berbondong-bondong. Telah datang, misalkan saya mengucapkan, telah datang laki-laki yang tampan. Yang tampan itu sifat bagi laki-laki tersebut. Telah datang laki-laki yang tampan. Telah lewat burung yang
berbondong-bondongnya. Ini burung itu berbondong-bondong, datangnya bareng-bareng rame-rame. Bukan nama jenis dari burung tersebut. Udah nggak beli mushaf terjemah, nggak baca tafsir, nggak mau belajar, tahu-tahu mengatakan burung yang burung ababil. Nggak ada burung ababil. Coba ada nggak? Buka di Google burung ababil. Atau jenis burung namanya burung ababil, ada atau tidak? Nggak ada. Setahu kita nggak ada nama burung ababil. Kan disebut toiron. Toiron itu nakiroh yang bahasa Arab. Nakiroh itu umum burung. Umum, toiron, nggak tahu burungnya apa, tidak diketahui jenis burungnya, dan bertanya, burung apa sih, nggak manfaat. Untuk apa bertanya? Burung begituan mau lo keramatin kalau ketemu itu burung, ya mau diapain coba? Apa sih? Ini kan keluar di masyarakat betul. Anjing Ashabul Kahfi itu yang apa jenisnya? Ya kan ini pertanyaan yang tidak membuahkan keimanan sama sekali. Yang beginilah pertanyaan-pertanyaan yang dilarang. Toiron ababil itu burung yang berbondong-bondong. Coba yang baru tahu acungin tangannya dah, yang baru tahu. Ababil itu. Tuh, kesian. Coba nggak datang hari ini. Ngakunya salafi tapi nggak tahu burung ababil dia bilang. Facebooknya salap ababil nggak tahu. Sahih Bukhari nggak punya. Bagaimana? Ya kan ababil itu artinya bukan burung apa yang menyerang pasukan bergajah, burung ababil. Dia pikir ababil itu jenis burung. Ya, dia pikir ababil itu adalah jenis seekor burung, padahal ababil itu sifat bagi burung itu. Dia datang berbondong-bondong rame-rame, tapi jenis burungnya wallahu alam tidak dijelaskan, dan bertanya tentang burung itu pun tidak ada manfaatnya. Burung apa? Ustadz, burung apa itu yang menyerang pasukan ababil? Suruh keluar kalau yang nanya, keluar. Bukan di sini tempat belajarnya. Anjing apa itu yang ikut sama Ashabul Kahfi? Nggak manfaat. Di bulan nanti kiblatnya madhab kemana? Ini yang tidak bermanfaat. Di bumi aja jarang sholat. Nanya kalau ke bulan, malah ke bulan nggak ada yang bisa ke bulan. Nanti sholatnya madhab kemana? Sedangkan di bumi saja dia jarang sholat. Harusnya makanya washtigolun bihi amma huwa ahammu minhu, dan menyibukkan dengan pertanyaan-pertanyaan itu dari pertanyaan yang betul-betul penting. Harusnya yang penting yang ditanya. Daging dinosaurus, ya kan segala ditanya. Apa hukum makan daging dinosaurus? Ada atau tidaknya mereka di bumi saja terjadi khilaf. Para ahli barat khilaf antara dinosaurus ada atau tidaknya. Sebagaimana mereka membantah orang-orang Rusia atau Amerika yang pernah kemana? Ke bulan, kan khilaf mereka, saling bantah-bantahan. Tidak pernah mereka ada yang datang kemana ke bulan. Coba baca, sekali mampir ke Gramedia, buka di jenis astronomi. Coba lihat bagaimana perselisihan mereka tentang ada atau tidaknya orang yang pergi ke bulan. Baca coba dengan keterangan mereka itu sendiri. Baca ada. Sama juga dengan dinosaurus. Sama pertanyaan, nanti alien wajib berjenggot atau enggak? Padahal alien itu kan nggak ada alien. Ditanya Ustadz, alien nanti hajinya bagaimana? Wajib berjenggot atau tidak? Ini pertanyaan yang dilarang, nggak penting. Iya. Orang tanya di zaman Dajjal kan 40 hari, satu harinya kayak setahun. Sholatnya gimana? Itu kan pernah ditanyakan sama sahabat Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara yakni mengukur waktu ketika satu hari sama dengan gimana bunyi riwayatnya? Satu hari sama dengan bukan 1000. Nanti datang di satu hari seperti satu bulan, ya kan? Satu hari seperti satu tahun, ya. Ya, satu hari nanti jaraknya sama seperti satu tahun. Mereka bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan dikira-kirakan. Nanti waktu itu dikira-kirakan zuhur, asar, maghrib, isya dan subuhnya dikira-kirakan. Kan itu sahabat yang sudah bertanya dan sudah diselesaikan pertanyaan tersebut. Ya, maka diperbolehkan karena sudah ada jawaban yang jelas. Ya, ada pertanyaan?
Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang dibolehkan ya, belum ini insya Allah pada pekan yang akan datang. Ada pertanyaan? Iya Pak Arfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya mengenai pembahasan kita malam ini Ustaz, sehubungan dengan berwudu dengan air yang sedikit. Di sini disebutkan apabila seseorang tidak memiliki air yang cukup untuk berwudu, maka dia bisa wudu dengan air yang dimilikinya. Adapun sisanya dia tayamum. Kalau airnya itu kan cuma bisa membasuh sampai kedua sikunya, airnya habis. Terus tayamumnya gimana? Sisanya di Ada tayamum di kaki, Ustaz. Kenapa? Basuh kaki, cuman Iya, masalah ini diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi di antaranya di dalam syarah beliau terhadap kitab Sahih Muslim, dan para ulama dalam pembahasan masalah fikih dikasih contoh ini juga. Ketika sudah tidak ada air, dia stop airnya baru di muka misalkan, maka sisanya ditayamumkan. Sisa-sisa yang lain dia tayamumkan, diusap-usap seperti itu semuanya. kalau dia berhenti di tangan. Kemudian yang kedua, kalau memang dalam pembahasan fikih ini, kalau memang sekiranya air ini nggak cukup bagi kita, sudah berangkat dengan tayamum. Nah, ini pembahasan fikih. Kalau memang kita ini nggak cukup air ini, ya sudah langsung dia bertayamum dari awal. Tapi kalau dia ingin milih dipakai air itu, ya sudah sisanya nanti dia bertayamum. Walhasil tayamum itu memang secara asal nggak ada kaki, nggak ada kumur-kumur sambil bertayamum. Makanya dibahas kalau memang dia dalam kitab Sahih Fikih Sunnah diantaranya, kalau dia memang yakin ini air nggak cukup untuk berwudu, ya sudah dari awal dia berangkat untuk bertayamum. Ada jalan lain sebenarnya. Ya, ada jalan lain sebenarnya bagi dia untuk bertayamum. Tapi kalau dia ingin pakai juga, ya sudah sisanya dia bertayamum. Ya wallahu a'lam. Begitu Pak Arfa barangkali? Atau belum jelas, silakan Pak Arfa. Kalau begitu Ustaz, berarti tidak usah ada informasi bahwasanya dia harus menggunakan air. Di sini ada kemudahan dari para ulama, mereka membahas masalah fikih. Silakan kalau mau ada yang demikian. Ketika orang sudah pakai wudu itu habis, kan belum selesai. Kalau nggak ada syarat tayamum bagaimana? Buntung. Kalau maksud saya seperti ini. Kalau sampai di sini, Iya. airnya cukup sampai di sini. Di sini tayamum. Iya. Terus tayamum untuk kaki. Iya, karena dia airnya habis, dia harus ditayamum itu, diusap. Itu resiko dia ketika pakai airnya kurang. Kalau nggak dikasih pilihan, yakni ketika air itu habis, nggak ada syariat berbicara lagi, buntung, nggak bisa bergerak. Maksud saya seperti ini, Ustaz. Kalau memang diperkirakan bahwasanya air itu sedikit, Iya. sedikit dalam hal ini kan relatif. Iya, betul. Sedikit dalam ini relatif. Relatif kan artinya tidak bisa dimasukkan dalam penulisan ini. Karena relatif. Iya. Sedikit di sini nggak cukup untuk wudhu, seluruh anggota wudhunya dia nggak cukup. Iya, oke. Berarti ada batasnya tuh, Ustaz. Air sedikit tidak cukup untuk berwudu. Iya. Jangan lagi disuruh nyuruh, jangan lagi disuruh untuk berwudu dengan air, karena air itu pasti tidak cukup. Kalau ada kasus demikian, karena dibahas kasus kalau orang nggak mampu mendatangkan perintah dengan kemampuan kan, dia nggak mampu dengan air, habis airnya. Makanya ulama, iya, makanya kata ulama sudah tayamum aja sebenarnya kalau dia memang nggak yakin airnya itu sanggup. Ada jalan keluar lain dibahas, ya sudah dari awal dia tayamum. Tapi kalau dia memang nekat, ketika wudhu sudah mah airnya sedikit, wudhunya 3 kali. Sudah mah airnya sedikit, dia wudhunya 3 kali, habis. Kalau nggak ada penjelasan ini mah bagaimana lagi dia? Wah iya, baru sampai muka ini. Kalau nggak ada rukhsah demikian, mau bagaimana dia? Nggak ada penjelasan dari ulama begini, mau bagaimana? Selesai dong. Dari awal sudah sedikit. Dia orang itu kan pasti berpikir, iya. Airnya tidak cukup. Ya sudah, dia sebenarnya dia langsung tayamum. Ada pilihan, tapi dia nekat. Dia pakai, dia wudhu, habis. Nggak ada penjelasan begini, selesai. Aduh, bagaimana nih? Kalau habisnya pas sampai di situ. Iya, asalnya nggak ada tayamum untuk kaki, tapi karena dia habis. Tayamum itu kaki, karena dia habis. Dia nekat pakai begitu.
Karena orang kan ada orang masalahnya gini. Mari kita kembali pada definisi. Iya, Pak. Tujuan saya seperti ini. Mari kita kembali pada definisi. Iya. Definisi wudu itu adalah membasuh tangan terus sampai ke Iya. itu ada batasannya. Iya. Ada definisinya. Heeh. Ada aturannya. Sekarang tayamum. Tayamum itu cuman muka dan sampai ke siku. Stop sampai di situ. Nah, kalau masalahnya itu berhenti sampai karena airnya tadi itu ada informasi bahwa berwudulah dengan air yang kamu miliki. Dia lihat airnya itu pasti tidak cukup. Iya. Dia usahakan sedemikian rupa sampai pas di situ. Apa dia tayamum? Iya. Makanya ini kembali kepada orang itu berarti. Karena kan ada perintah ini, Ustaz. Iya. Dia harus melakukan maka Iya. berwudu. Secara asal wudu dengan apa? Secara asal wudu wajibnya dengan air. Ketika nggak ada air, habis tayamum. Bukan, ini ada air, tapi kan tidak cukup ini berikan. Iya, nggak cukup habis. Ketika ini habis kan nggak mampu lagi dia. Mau pakai apa? Seperti jika seseorang tidak memiliki air yang cukup untuk wudu. Iya. Ini informasi. Iya, betul. Perintah. Maka dia bisa wudu dengan air yang dimilikinya. Iya. Berwudulah dengan air yang kamu miliki. Iya. Habis airnya. Sampai tangan Kan sebelumnya air itu sudah tahu bahwa itu sedikit. Kalau itu kan tafsirannya Pak Arfa itu. Ini masalah. Itu kan nanti kalau tidak cukup lanjut dengan. Saya seperti sholat, dia nggak mampu berdiri. Di tengah sholat dia nggak mampu berdiri. Ustaz, bahwasanya kalau tidak cukup dengan air, dengan tayamum, Iya. berarti kan awalnya memang sudah tahu bahwa Iya. ini tidak cukup. Iya. pasti. Ya sudah, tapi dia kerjain. Syariat punya solusi. Kalau ente masih mau nekat, ini ada solusi tayamum. Pun ulama ada bahas lagi, kenapa nggak dari awal Anda tayamum? Ini kan fikih, hukum. Kalau kejadian begini bagaimana? Kejadian Parfah lagi pramuka, cuma ada bangkai mayat, lapar. Dibolehkan makan bangkai. Itu fikih, solusi. Selesai, ya sudah selesai. Anak nggak mau perpanjang, karena ulama saja mereka lapang dada bisa menerima. Ini diperpanjang di sini. Masalahnya kalau dia nggak sanggup, ya sudah ada tayamum, selesai. Nggak berhenti di situ, nggak ada makanan, cuma ada bangkai, dia berhenti, mati. Sama dengan itu, sudah selesai airnya habis, sudah tahu airnya dia nggak cukup. Tapi ini kan kembali ke orang ya, sudah dia pakai. Karena syariat itu berwudu harus dengan air. Dia ada air punya, tapi nggak cukup, tahu-tahu habis. Ya sudah, masa nggak ada solusi lagi? Ada solusinya, dia bertayamum. Kan kaki nggak ada, ya sudah, emang awalnya nggak ada, tapi karena Anda makai air itu, kita kasih solusi, yaitu bertayamum. Ketika dia melanjutkan bahwa air ini kan cuma sedikit, terus dia berwudu sampai di tangan. Iya. Berarti bukan dia melanjutkan dengan tayamum, dia kembali lagi dengan awal tayamum yang sebenarnya. Dia sudah tidak melanjutkan dengan tayamum, maksudnya karena tidak cukup airnya sebenarnya di tangan. Iya. Karena dia kan berwudu dengan normal sekali. Jadi dia wudunya itu belum kita lanjut. Jadi dia tayamum kembali dari awal. Iya, dia boleh tayamum dari awal. Kayak Ustaz bilang tadi kan ketika tak cukup air, dia harus lanjutkan dengan tayamum. Iya. Mungkin Pak Al-Fatih Maman, kan ini dia berwudu dengan biasa, terus kalau mau dilanjutkan dengan tayamum seperti apa? Iya, mana-mana bisa dia. Kembali ke Iya, tayamum. memang dari awal sebenarnya punya pilihan, dia mau tayamum atau Cuman dia tidaknya. Dia melanjutkan terus cuma sampai tangan kan wudu yang normal Ustaz. Iya. Berarti dia balik lagi harus tayamum dari awal. Dia nak melanjutkan dengan Iya. tayamum. Karena untuk melanjutkan itu berarti menggabungkan antara wudu yang normal. Iya. Iya, wudu yang normal dengan sisa tayamum itu, ditayamum sama dia sisanya. Iya, di situ solusinya. Selesai. Para ulama mereka menerima penjelasan demikian. Tayamum dari awal ulang. Boleh dari awal ulang, boleh lil baki, sisanya disempurnakan. Soalnya kan tayamum kan cuma buka sama tangan. Iya. Sudah normal. Itu normal begitu. Sudah tak perlu lagi tayamum. Iya, normalnya kita juga nggak makan bangkai. Karena kita ada darurat, maka diperbolehkan makan bangkai. Normal tadi tayamum demikian. Seperti wudhu secara asal dia dengan air. Airnya sedikit, nggak cukup, habis, sudah sisanya dengan tayamum. Selesai. Dari awal, kalau memang dia ingin tayamum, harusnya dia tayamum. Kalau melanjutkan dengan tayamum kan tayamum tak masuk kaki. Iya. Dia di tangan. Betul. Sudah sempurna. Lagi tayamum berarti. Iya. Sudah langsung
Iya. Terus masalahnya? Iya. Ya, ini solusi ketika habis itu air. Ya, bisa dia mengulang wudunya langsung dengan tayamum, boleh. Boleh dia melanjutkan sisa-sisa dari anggota badannya itu. Makanya dalam buku fikih ini kan bukan buku fikih ini, cuman ya ini selingan aja di sini. Dikasih pilihan ketika dikasih permasalahan, kalau dia tahu ini air nggak cukup, maka hendaknya dari awal saja dia bertayamum. Kalau dia pakai juga itu air, konsekuensinya nggak cukup, maka dia dilanjutkan dengan tayamum, selesai. Bisa ulang dari awal cuma nepok. Sudah nggak, kan tidak mencukupi. Dilanjutkan dengan tayamum, bisa tayamum dari awal atau melanjutkan sisa-sisa anggota badannya. Dan Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan ini juga sama. Ketika sudah cukup, sudah ada sisa. Apa mau ditambah dengan tayamum? Sudah cukup, sudah selesai. Iya, selesai sudah itu mah. Sudah beres. Ya, yang lain. Iya. Selesai ya. Pokoknya kalau nggak ada air ya sudah, kita bertayamum. Lihatlah kefikihan kita, kefakihan kita, lihat sanggup, mampu atau cukup atau tidaknya. Kalau nggak cukup sudah dari awal saja bertayamum. Toh ini bukan kasus kita. Tapi kalau ada kasus demikian dikasih solusinya atau penjabarannya. Kalau antum sendiri bagaimana? Langsung bertayamum, selesai. Tapi kalau ada orang yang begini nih, dikasih solusi. Ya, wallahu a'lam. Yang lain, pertanyaan yang lain. Dalam meninggalkan larangan, ada kasus orang bernazar dulu, Ustaz. Iya. Misalkan kalau saya jadi PNS, saya tidak akan main judi lagi. Itu bisa nggak, Ustaz? Itu dibenarkan nggak, Ustaz? Enggak, nazar maksiat, nggak perlu nazar dia. Langsung ditinggalkan. Tapi kalau nggak jadi PNS, dia maksiat terus. Ya, ketika dia nggak jadi PNS, dia terus bermaksiat. Jadi maksiat itu tidak perlu nazar. Dan biasanya nazar itu adalah hal-hal yang baik. Ketika demikian, saya akan ini dan itu, hal-hal yang baik. Ya, tapi ini nazar juga hukumnya dia makruh, yaitu tidak disukai seseorang untuk bernazar. Ya, Allahu a'lam. Yang lain, pertanyaan yang lain? Ketika dia sakit, ketika dia nak berjalan, atau dia bisa berjalan tapi dia agak panas atau apa, nanti bisa berjalan. Maksudnya batasannya biar dia tidak kena wajib ke masjid itu, bisa di rumah. Karena kayak orang yang panas bisa jalan. Iya, ketika dia nggak mampu, nggak sanggup untuk ke masjid, orang itu yang tahu. Sakit gigi misalkan, dia nggak mampu ke masjid, pusing dan lain-lain, maka diperbolehkan, dikembalikan kepada orang tersebut ketika dia tidak mampu. Misalnya meriang, yakni panas dingin, ketika itu dia nggak mampu ke masjid, maka dia sholat di rumahnya. Tapi kalau karena sakit hati, ya, diputusi oleh syaitonnya, sakit hatinya, wajib dia sholat kemana? Ke masjid. Lagi sakit nih, kenapa? Diputusin sama syaitonnya. Ini tetap dia wajib kemana? Ke masjid. Ya, bukan sakit-sakit yang demikian. Atau sakit seperti apa ya? Yang ringan lah, tapi dia masih bisa ke masjid, maka ke masjid. Yang ringan. Contohnya misalnya apa ya? Panuan. Patah tangan bisa dia untuk ke masjid, maka berangkat. Ya, bisa nggak patah kaki? Bisa, ya berangkat kalau masih bisa. Iya, tergantung orang itu, dia nggak mampu. Itu panu syaiton namanya. Sepakat saya kira panoan mampu orang untuk berangkat ke masjid. Kecuali panoan kakinya juga patah. Bukan karena panoannya, tapi karena kakinya patahnya. Ya. Cantengan misalnya. Iya. Terkelupas di sini. Iya, kembali yang orang itu mampu atau
tidaknya. Kalau dia nggak mampu ya maka nggak wajib dia ke masjid. Tapi jangan cari-cari apa celah di sini. Dikembalikan kepada orang tersebut. Hujan itu dia ada uzur dari syariat. Boleh seseorang yakni tidak pergi ke masjid dalam keadaan hujan. Baik hujannya kecil atau hujannya besar. Dua-duanya sama. Makanya ketika musim hujan begini ada rukhsah keringanan dari syariat, bolehnya kita untuk menjamak sholat. Ya bagi para imam, ya bagi mereka boleh untuk menjamak sholat antara zuhur dengan asar, antara maghrib dengan isya. Ketika maghrib terjadi hujan, setelah sholat maghrib baru dijamak. Boleh jamak berjamaah dengan imam. Sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, turun hujan. Nanti setelah di waktu isya sudah tidak usah sholat kembali karena sudah sholat. Itu kan rukhsah dari syariat karena menyulitkan orang ketika terjadi apa? Hujan. Zuhur misalkan jam 12 terjadi hujan. Maka menjamak sholat seorang imam, mari kita jamak sholat. Habis sholat zuhur, kemudian sholat asar. Oh enak, tinggal makan mie ayam, makan bakso. Ketika jam 3 tidak usah sholat lagi asar karena sudah sholat. Tapi ini syaratnya harus dengan imam. Jangan sendiri, harus dengan imam menjamak sholat di masjid ketika hujan diperbolehkan. Kalau ini diterapkan akan sangat menyenangkan kaum muslimin, memudahkan kaum muslimin. Enak nggak? Sudah zuhur, hujan, jamak asar, selesai. Tinggal istirahat sudah. Bangun jam 6, sholat maghrib, hujan lagi, jamak lagi sudah. Sholat isya, hujan lagi terus, nanti sholat subuh. Kemudian juga boleh meninggalkan masjid ketika ada hujan. Baik hujan itu kecil atau hujan itu besar. Maka diperbolehkan itu rukhsah atau keringanan dari syariat. Ya ada uzur-uzur yang diperbolehkan untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Ya Allahu a'lam. Satu lagi. Kalau ada kadar pahalanya berbeda antara meninggalkan larangan dengan mengerjakan perintah. Dua-duanya berpahala. Meninggalkan larangan berpahala, kemudian mengerjakan perintah berpahala. Ketika kita meninggalkan larangan karena tahu ini dilarang dari Allah, maka dia berpahala. Pada hakikatnya kita sedang melakukan perintah untuk meninggalkan sesuatu. Maka meninggalkan sesuatu seperti wanita yang haid, dia meninggalkan sholat. Kalau dia tahu bahwasanya meninggalkan sholat ini adalah perintah dari agama, maka meninggalkan sholat ketika haid berpahala. Karena sama-sama perintah. Makanya dalam pembagian para ulama dalam masalah ibadah, ada ibadah yang terkait dengan harta, ada ibadah yang terkait dengan yakni kesanggupan jiwa, ada ibadah yang terkait dengan badan. Kemudian juga di antara pembagian ibadah, ada ibadah yang terkait dengan meninggalkan sesuatu. Ketika meninggalkan sesuatu, kita yakini ini adalah perintah Allah, maka berpahala. Sama, melaksanakan perintah ada pahalanya, meninggalkan perintah pun ada pahalanya. Ketika kita tahu ini dilarang dalam syariat, kita tinggalkan ini merupakan perintah dari siapa? Dari Allah, maka mendapatkan pahala. Ya Allah alam. Pak Jihad, satu lagi, selesai. Iya. Iya. Atau seandainya terjadi kalau kita tinggalkan ketika panggilan sholat berjamaah berbahaya bisa. Kalau saya tinggalkan bisa berbahaya. Iya. Oh termasuk itu dengan yang tadi pertama. Dulu termasuk itu atau yang pertama tidak yang kedua diperbolehkan. Ada kan bekerja ketika atau meninggal berbahaya bisa menjalankan online, bisa membahayakan guru, maka itu berbahaya. Iya. Sehingga kita tidak dapat sholat berjamaah. Iya. Ya bisa dia ketika seperti pihak keamanan mengamankan sesuatu, ya seperti kebakaran, pemadam kebakaran, atau pihak keamanan yang mengamankan sesuatu, kalau dia tinggalkan keadaan menjadi kacau,
rumah menjadi terbakarnya lebih parah, maka boleh dia untuk boleh dia bertugas untuk jaga, baru kemudian dia sholat. Karena tugasnya itu dia yakni menjaga maslahat keamanan orang banyak. Lain dengan boleh di mana? Boleh di masjidnya dia bersama dengan para pasukan yang tadi belum sholat, dia sholat di situ. Karena dalam sholat ini dijelaskan dalam usul fikih, dia ada dua waktunya. Pertama, dalam sholat ini ada namanya waktu yang mendesak, ada waktu yang yakni ada temponya. Ya, yang afdol itu dia sholat adalah di awal waktu. Ya, ada al-waqtul mudayyak, ada al-waqtu al-muwassa. Di dalam sholat ini ada waktu yang sudah betul-betul harus dikerjakan. Yaitu nanti ketika di akhir waktu ini sudah harus dikerjakan. Ada waktu yang ada jaraknya luang. Ya, seperti keafdoliyahan itu adalah di awal waktu. Seperti orang tadi, kasus tadi bekerja untuk keamanan umum, untuk kemaslahatan orang banyak, yakni boleh baginya untuk mengerjakan tugasnya terlebih dahulu, baru dia sholat berjamaah. Seperti tadi itu contohnya kebakaran, ya, atau menolong seseorang kecemplung dalam sumur misalkan. Sudah waktunya azan, kalau ditinggalkan maka akan mati orang tersebut. Maka diselesaikan dulu kerjaannya, baru dia sholat. Ya, lain kalau berdagang, ya kan. Kalau berdagang itu bisa ditinggalkan terlebih dahulu. Sebagaimana para sahabat, mereka dikabarkan oleh Allah, rijalun la tulhihim tijaratun. Mereka adalah para laki-laki yang tidak dilalaikan perdagangan mereka. Mereka para laki-laki, rijalun la tulhihim tijaratun. Laki-laki yang tidak dilalaikan perdagangannya. Ya, tidak dilalaikan dengan jual belinya dari mengingat Allah. Wa iqamis shalah, kemudian menegakkan salat. Sungguh di pasar itu, kata Abdullah bin Mas'ud, ketika masuk waktu salat, mereka menutup toko-toko mereka. Kata Abdullah bin Mas'ud, mereka inilah yang dimaksud dari firman Allah tersebut. Ya, antum buka surat surat An-Nur ya. Rijalun la tulhim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Antum lihat di surat An-Nur ya, sekitar ayat 39. Kalau dagang ditinggalkan lalu dia salat. Ya, Allahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.